Hai, oke, sekarang kita udah masuk ya di bagian sesi latihan. Ini adalah latihan capital budgeting, di mana ini adalah salah satu pilar ya selain TVM, time value of money. Bahkan ini sebenarnya bagian lanjutan, bagian dari implementasi TVM dalam financial tools ya bagi manajemen ataupun investor menentukan project atau investasi mana yang worth it untuk dieksekusi. Kita pertama-tama pahami dulu bahwa dalam sebuah investasi itu biasanya ada kayak investasi awal atau biaya investasi. Let's say ini di tahun 0 ya, kita keluar duit 1.500.000 ya sebagai modal investasi. Kemudian di akhir tahun pertama sampai akhir tahun kelima, ini biasanya dari sisi bisnis menawarkan sebuah proyeksi ya bahwa nanti ada pengembalian imbal hasil atau return gitu sebesar mulai dari 150.000 akhir tahun pertama sampai 600.000 di akhir tahun kelima. Kalau misalnya kita lihat ya tanpa adanya pengaruh dari time value of money, kita lihat di chart yang sebelah kanan ini, itu kita lihat cash flow kita awalnya 1.500.000 itu turun, kemudian setiap tahunnya ini ada uang masuk mulai dari 150.000 sampai 600.000. Nah, pengaruhnya ke cash flow kita, accumulated saldo bank kita ya. Awalnya ini negatif ya, di sini 1.500.000, tapi perlahan-lahan setiap tahunnya itu ada pengembalian sehingga dia menet off dari biaya investasi awal kita tadi sampai akhirnya di tahun kelima uang kita saldonya itu menjadi plus ya, jadi surplus 300.000. Oke, tapi dalam dunia fiat money saat ini kita tidak bisa mengabaikan adanya inflasi ataupun juga biaya opportunity cost ya atau biaya modal, yang mana kita lihat di sheet berikutnya, yaitu bagaimana jika kita include adanya discount rate sebesar 5%. Discount rate ini kita anggap bahwa ini adalah semacam biaya investasi atau opportunity cost. Kalau misalnya uang itu kita masukkan dalam instrumen investasi dan memberikan, let's say deposito, memberikan pengembalian ya rata-rata per tahun misalnya 5% kayak gitu. Nah, kita masukkan ya awalnya arus kas tadi dari tahun 0 sampai tahun kelima, kemudian kita hitung present value-nya ya. Kita anggap bahwa uang proyeksi dari tahun 1 sampai akhir tahun 5 tadi, kalau ditarik ke tahun 0 saat ini, itu seperti apa? Nih, formulanya ada dua ya, formula dengan kalkulasi Excel biasa dan ada juga pakai formula yang sudah tersedia di Excel atau Google Sheet, yaitu pakai PV ya, present value. Kalau misalnya pakai formula, kita bisa pakai rumus seperti ini, saya besarkan dulu ya. Ini C5, ini adalah dari ini present value-nya ini, negatif 1.500.000 ya. Kemudian ini dibagi dengan 1 plus C2, C2 ini adalah discount rate-nya ya. Kemudian pangkat B5, berapa tahun periodenya ya. Awalnya ini masih present value masih sama antara arus kas ya dengan present value karena ini di tahun yang sama. Tapi kalau udah bedanya 1 tahun ya, ini 150.000 di present value kan, ini menjadi 142.000 sekian. Begitu juga di tahun kelima 600.000 karena udah 5 tahun. Ketika ditarik 5 tahun ke saat ini itu menjadi 470.000 sekian dengan asumsi discount rate-nya 5% ya. Bisa kita lihat saldonya ketika kita hitungnya bukan dari arus kas tapi dari present value ya, itu menjadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini ada perhitungannya. Teman-teman bisa coba latihan sendiri juga. Di dalam ini udah ada ini juga penjelasan formulanya seperti apa. Ada dua ya. Ini untuk menghitung NPV-nya ya. NPV ini adalah saldo akhir ya ketika nanti di tahun kelima. Sebenarnya ketika ditarik ke masa saat ini di tahun 0 itu nilainya berapa antara pengembalian ya mulai dari tahun 1 sampai tahun 5 dibandingkan dengan biaya investasi awal tadi 1.500.000. Ternyata ketika tahun kelima ya kita lihat ini grafik pengembalian uang setiap tahunnya dan posisi akumulasi saldonya tadi akhirnya bisa positif ya di atas 0, tapi tidak sebesar tadi kalau tanpa asumsi discount rate, tanpa present value, yaitu menjadi kalau bisa pakai present value ya menjadi 12.000 sekian. Kita lihat ini bisa juga kita menggunakan tools manajemen namanya NPV, Net Present Value. Ini bisa menghitung dari sini ya, total dari present value tahun 0 sampai tahun ke-5. Atau kita bisa juga pakai fungsi NPV ya, NPV-nya itu mulai dari C2 ya ini discount rate-nya, kemudian C6 sampai C10 yaitu kita masukkan angka yang arus kasnya aja sebelum dihitung present value-nya, karena dengan rumus NPV ini kita mempermudah tidak harus menghitung present value satu per satu seperti di tabel ini. Dan kemudian ditambah D5 yaitu angka 0 biaya investasi awal. Kalau misalnya kamu bertanya kenapa tidak dimasukkan sekalian saja misalnya dari C5 yaitu dari arus kas awal ini.
Nah, kalau dalam hitungan net present value ini dihitungnya dengan cara array ya dari tahun pertama, yaitu dari angka pertama 150.000 ini tahun pertama. Kalau misalnya kamu masukin dari 1.500.000 ini, nanti hitungan NPV-nya jadi tidak akurat. Karena NPV ini lebih ke menghitung mulai dari akhir tahun pertama ya sampai akhir tahun proyeksi kamu. Kemudian kamu bandingkan dengan investasi awal. Ini karena angkanya negatif, makanya jadinya di plus kayak gitu. Supaya nanti antara angka biaya investasi awal dengan angka NPV-nya itu ditarungkan ya, dilawan mana yang lebih besar. Kalau positif berarti pengembaliannya lebih besar dibandingkan biaya investasi awal. Nah, dalam NPV itu biasanya ketika investasi hasil NPV-nya itu di atas 0 ya, itu artinya ini memberikan sinyal positif bagi investor atau manajemen untuk mengeksekusi si project ini.